Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Susanti. Saya kelompok PPG kelas 10 PAIS. Di sini saya akan meresum KB1 materi sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang perkembangan kebudayaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Diketahui bahwasannya setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, kepemimpinan diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu terdiri dari 4 sahabat. Yang pertama dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama lengkap yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab. Abu Bakar ini dilahirkan di kota Mekah pada tahun 573 Masehi. Beliau termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan orang dewasa atau disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun yaitu pada peristiwa Isra Mi'raj, dan beliau membenarkan cerita Nabi Muhammad yang disampaikan kepada Abu Bakar, sehingga Abu Bakar ini diberi gelar As-Siddiq atau yang membenarkan. Begitu. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini, yaitu selama kurang lebih 2 tahun, pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi, Abu Bakar memimpin menggantikan Nabi Muhammad setelah wafat. Beliau menyebarkan agama Islam sebagai tugas Nabi Muhammad semasa hidupnya. Selama menjadi khalifah, Abu Bakar ini menyelesaikan persoalan dalam negeri. Karena ketika Nabi Muhammad ini wafat, banyak sekali persoalan-persoalan yang timbul di dalam negeri, seperti orang yang membangkang, tidak mau membayar zakat, orang yang murtad, dan munculnya nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab. Pada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini, jadi Abu Bakar As-Siddiq itu fokus menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam negeri, seperti memerangi nabi-nabi palsu. Selain itu, Abu Bakar As-Siddiq ini juga membentuk Baitul Mal. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan perekonomian, Abu Bakar membentuk lembaga Baitul Mal. Baitul Mal itu semacam kas negara atau lembaga keuangan. Pengelolaannya diserahkan kepada Abu Ubaidillah, sahabat Nabi Muhammad yang digelari Amin al-Ummah atau kepercayaan umat. Metode dakwah pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu ada beberapa. Yang pertama yaitu metode dakwah bilisan, metode dakwah bil tadwin, metode dakwah bil yad, metode dakwah bil hal. Dan perkembangan pendidikan pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini tidak begitu berkembang maju karena beliau disibukkan dengan masalah-masalah yaitu seperti menumpas nabi palsu dan orang-orang yang murtad. Kontribusi Abu Bakar As-Siddiq dalam peradaban Islam adalah memberangkatkan pasukan Utsman bin Zaid ke kawasan Syam dan mengembalikan kaum muslim pada ajaran Islam yang benar, serta memberantas para nabi palsu dan mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf.
Selanjutnya yaitu tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di kota Mekah dari Bani Adi. Umar bin Khattab ini awalnya adalah kaum Quraisy yang sangat menentang ajaran agama Islam. Beliau sangat menentang, bahkan beliau ini juga sangat memusuhi Nabi Muhammad. Pada suatu ketika beliau ingin membunuh Nabi Muhammad, dan di pertengahan jalan beliau bertemu dengan salah satu orang Quraisy dan memberitahukan bahwa adiknya sendiri juga masuk agama Islam. Kemudian kemudian Umar bin Khattab sangat marah sehingga beliau mendatangi adiknya. Ketika beliau mendatangi adiknya dan adiknya sedang mengaji, ketika itu Umar bin Khattab langsung menampar adiknya, dan beliau juga membaca surat yang dibaca. Ketika membaca surat itu, turunlah hidayah Allah kepada Umar bin Khattab. Dalam kepemimpinan Umar bin Khattab ini, yaitu Umar bin Khattab melakukan beberapa hal yang menjadi ciri kepemimpinan beliau, yaitu seperti musyawarah dan kekayaan untuk rakyat. Jadi pada zaman kepemimpinan Umar bin Khattab, kekayaan negara seutuhnya digunakan untuk melayani rakyat. Pada waktu itu, sesuai dengan kebutuhan, Umar membangun benteng dan tembok besar guna melindungi umat muslim. Kota-kota juga dikembangkan untuk mensejahterakan rakyat. Dan selanjutnya yaitu menjunjung tinggi kebebasan. Jadi pada waktu pemerintahan Umar bin Khattab ini, perbudakan itu diringankan atau diperkecil. Jadi banyak orang yang dibebaskan karena menurut beliau yaitu karena pada hakikat manusia itu dilahirkan dalam keadaan bebas, merdeka, gitu. Selanjutnya itu metode pada masa Umar bin Khattab ini meliputi seperti pengembangan wilayah Islam, mengeluarkan undang-undang. Di antara jasa peninggalan Umar bin Khattab selama ia menjabat khalifah adalah menertibkan pemerintah dalam mengeluarkan undang-undang, diadakan kebijakan peraturan mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, mengatur kebersihan jalan dan lain-lain, serta membagi wilayah pemerintahan menjadi gubernur. Perkembangan pendidikan pada masa Umar bin Khattab ini tidak jauh berbeda dengan pendidikan sebelumnya. Pola pendidikan di masa ini mengalami penambahan pada mata pelajaran yang diberikan meliputi membaca dan menulis Al-Quran dan menghafalkannya, serta mengajarkan pokok-pokok ajaran Islam. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, yaitu membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara, sedangkan Dewan Perang bertugas mencatat administrasi tentara. Selanjutnya, khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang termasuk dari as-sabiqunal awalun atau orang yang pertama masuk Islam. Beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dari suku Quraisy. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad yang termasuk Khalifah Ar-Rasyidin ketiga. Beliau memiliki julukan Dzulkarnain, yaitu yang berarti memiliki dua cahaya, karena beliau
menikahi putri kedua dan putri ketiga Rasulullah, yaitu yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan adalah khalifah pertama yang melakukan perluasan Masjid Al-Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Karena semakin ramai umat Islam yang menjalani haji, ia mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyat. Jasanya yang paling besar adalah yaitu saat mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Selama masa jabatannya, Utsman banyak mengganti gubernur wilayah yang tidak cocok dan kurang cakap, menggantikannya dengan orang-orang yang lebih kredibel. Namun hal ini banyak membuat orang sakit hati dan pejabat yang diturunkan, sehingga mereka bersekongkol untuk membunuh Khalifah Utsman. Kepemimpinan Utsman bin Affan yaitu pada bidang politik dalam negeri, lembaga pemerintahan dalam negeri pada masa Utsman bin Affan yaitu terbagi menjadi membantu wazir atau pembantu yang diangkat oleh khalifah agar membantu tugas-tugas serta tanggung jawab khalifah. Kontribusi Utsman bin Affan dalam peradaban Islam yaitu Utsman melanjutkan kebijakan-kebijakan Umar terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam. Selanjutnya yaitu tentang khalifah keempat pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah dilahirkan di Mekah dan pada masa beliau adalah masih saudaranya Nabi Muhammad. Pada usia remaja setelah wahyu turun, Ali bin Abi Thalib banyak belajar dari Nabi Muhammad karena sebagai anak asuh kesempatan selalu dekat dengan Nabi. Hal ini berkelanjutan hingga beliau menjadi menantu Nabi. Beliau menikahi putri Nabi yang bernama Siti Fatimah. Pada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, wilayah kekuasaan Islam telah sampai Efrat, Tigris, Armenia, bahkan sampai ke Indus. Akibat luasnya wilayah kekuasaan berasal dari kalangan bangsa Arab, banyak ditemukan kesalahan dalam membaca teks Al-Quran dan hadis. Sehingga pada waktu kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ini, beliau mengutus para sahabat untuk mengarang pokok-pokok ilmu nahwu atau qawaid nahwiyah. Dengan adanya ilmu nahwu yang dijadikan sebagai pedoman dasar dalam mempelajari Al-Quran, maka orang-orang yang bukan berasal dari bahasa Arab dapat memudahkan dalam membaca dan memahami ajaran Islam. Itu perkembangan pendidikan pada masa Ali bin Abi Thalib ini, ilmu pengetahuan klasik Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu umul an-naqliyah yang bersumber dari Al-Quran dan al-naqliyah yaitu ulum asy-syariah. Kontribusi dari Ali bin Abi Thalib antara lain yaitu perkembangan dalam bidang politik militer, perkembangan di bidang pembangunan, dan perkembangan di bidang sosial ekonomi. Demikian resum dari saya. Semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.